Kalau kita ada maintenance ini kita tutup. Kalau nggak ada maintenance ini selalu kebuka posisi. Ini untuk buang angin. Terus ini untuk buang kelebihan pressure sama flow. Flow itu debit air. Misalnya kayak pompa ini 27 kubik. Kita butuh di lapangan cuma 24 kubik. 3 kubik itu harus dibuang. Harus dibalikin sebetulnya, dibalikin ke tangki. Tapi untungnya kita pakai panel inverter. Inverter itu bisa nyetabilin speed RPM. Jadi misalnya RPM-nya dia nih 2900. Kalau dia pakai kontaktor tanpa inverter, dia akan full, Pak. Berapapun dimasukin ya? Ya, dia akan sesuai debitnya dia. Sesuai debit. Tapi kalau inverter dia akan nyetabilin. Misalnya kita butuh 24 kubik, dia 24 kubik doang dia keluarin, RPM-nya turun. Misalnya dari 2900 jadi 2700 atau 2600. Itu dia otomatis nyetabilin. Nah, sensornya ada di situ, Pak, yang kabel. Itu sensor buat nyetabilin pressure. Jadi sebetulnya ini safety untuk tanpa inverter. Tapi nggak apa-apa dipasang aja. Keadaan angin kebuka terus ya? Ini posisi kebuka terus. Ini ketutup ini, Pak. Kalau kita mau maintenance ini sewaktu-waktu nanti ada kotoran. Nah, oke. Ini harus dibuka. Jadi ini ditahan, ini bisa dibuka. Dibuka. Kita praktek sekalian, Pak. Iya, benar. Ternyata yang diajarin yang siap Di sini ada seal. Ini kotoran di sini nanti. Kotoran nanti di sini, di seal ini. Di sini sama di dalam sini. Ini harus bersih dari kotoran, dari pasir, dari kotoran hasilnya, kotoran. Oke. Karena ketika dia ada kotoran, dia nggak nutup semua, Iya, nggak padat. Nggak padat. Nah, nanti balikin itu, ini kan ada yang jalur naik turun. Iya. Ini pas di alur ini, Pak. Ada di alur. Oh iya. Ada di alur, Pak. Ada plak ya, ada sebelah yang balikin. Itu pengaruhnya gimana itu, Pak? Dia akan keluar air. Kalau dia ada kotoran, indikasi dia kotor, dia keluar air. Harusnya nggak boleh keluar. Pengaruh ke tekanannya, ke pressure-nya. Pengaruh. Dia nggak bisa nahan pressure karena dia akan terus ngalir dari sini. Oh, kalau kotor pasti ketemu ya, kalau ngalir pasti kotor. Iya, pasti kotor. Jadi kalau di sini ada ngalir, di lapangan ada ngalir itu kotor, harus dibongkar, harus di servis. Iya. Harusnya dia keluar air ketika ada tekanan sebentar aja, ces gitu. Pas buang angin dia ada keluar air sedikit, tapi nggak netes terus. Kalau netes terus-terusan berarti kotor. Oh, hari ini. Efek kir. Ini apa namanya ini gear butterfly valve karena dia rotasinya pakai gear. Ada yang model 2 kayak model ini itu namanya apa lever. Ini buat sama kayak stop run gitu. Nah, untuk filter ini dia udah auto backwash. Auto backwash itu dia akan nyuci otomatis setiap tergantung dia akan ngedetect perbedaan pressure karena dia ada sensor yang namanya downstream pressure. Mana sensornya? Sensornya itu ada ini. Dia akan ngedetect ketika ada perbedaan pressure, misalnya innya 3 bar, outnya 2 bar. Berarti ada perbedaan 1 bar. Ya. Itu berarti filter kotor. Dia akan auto backwash. Auto backwash setiap misalnya kita setting 20 menit sekali dia auto bersihin. Iya. Tapi sebelum 20 menit dia backwash. Filter udah benar-benar kotor. Itu otomatis ini. Udah otomatis. Maksudnya otomatisnya itu waktunya. Otomatis itu kalau dia kerjanya berdasarkan waktu 20 menit berarti masih normal. Tapi kalau sebelum 20 menit dia backwash. Berarti harus manual. Harus dibongkar, ya. Nah,
mana yang harus diputar? Ini, Ini. ini kan ada di sini. Kalau ini pakai obeng. Ada dalamnya ada screen filter. Yang dibersihin lah. Dibersihin itu sampai bersih. Biasanya kalau air bersih ini sih jarang. Iya, Pak. Di atas kan ada filternya itu, Pak. Nggak ada, Sebelum ke sini, Pak. nggak ada. Strainer tuh. Maksudnya di sana filter ya, Nggak. nggak bisa masuk sini sudah. Cuma strainer doang. Jauh-jauh apa? Kalau saya pribadi inlet sebelum pompa jangan difilter. Karena Kurangi ketika tekanan. filter mampet, pompa ngepom, Iya. pompa kebakar. Nggak masalah yang dibersihin, yang di outnya aja. Ini auto backwash settingannya ada di sini. Nanti Pak Evan bisa download, pabrik bisa download, ada aplikasinya Adiblade. Itu nyetingnya dari handphone. Mhm. Di App Store ada. Ini Namanya apa? Adiblade. Adible. Ini kok ada pengaturnya, ada low-nya, ada high-nya. Nah itu low pressure, high pressure. Dia akan ngebaca low sama high. Oh, ini berarti yang high ini yang apa ya? Pressure tinggi, inlet, Oh, inletnya. inlet. Terus low-nya ini dia ngebaca di Ke sini, sini. oh baca sini. Kalau Oke. dari high sama low ada perbedaan satu bar, settingan perbedaannya kita yang ngatur dari 0,5. Kita mau gimana? Jangan terlalu dekat juga, dia akan backwash. Nanti kalau dia keseringan backwash, dia akan ngurangin pressure yang ada di lapangan. Kalau Jadi, pressure settingannya di aplikasi itu di ya. aplikasi, nanti kita bisa lihat dia lagi di berapa pressure itu kelihatan. Oke. Nanti kebaca sendiri ke sini ya. Ah, Ada kebaca sendiri. iya ada kalau dia. kita setting, connect pakai Bluetooth. Oh, pakai Bluetooth. Oke, sip. Kita setting nih masukin 20 menit. 20 menit kayaknya. Pokoknya belum dong, saya ngambil. Tapi ini di sini pakai baterai. Ini dibuka. Di sini ada baterai. Energizer. Ini udah saya pasang. Kalau dia Low. nggak mau connect, nanti di aplikasi ada no connect gitu kan. Iya. Berarti keadaan low ini. Baterainya habis. Ada pemberitahuan juga di aplikasi misalnya baterainya udah low. Biasanya kemampuannya berapa bulan apa berapa hari? Tergantung berapa seringnya dia buka tutup. Itu yang bisa ngurangin umur baterai. Karena dia pakai latching solenoid. Latching solenoid itu dia akan ngasih setrum ketika ada perintah open, dia akan ngasih setrum ketika perintah nutup. Iya. Nah kalau sering buka tutup baterai habis. Iya. Padahal filternya kotor sebetulnya kan gitu. Oke. Paham. Oke. Selebihnya masuk sini. Masuk sini. Ini ada lagi aksesoris. Ini namanya PRV, pressure reducing valve. Ini untuk ngerubah tekanan. Ngerubah tekanan itu misalnya kita dari sini 4 bar. 4 bar ya. Kita butuh di lapangan cuma 3 bar. Ini harus kita setting dari pilotnya. Ini namanya pilot Pilot jet. regulator. Iya. Ini harus kita setting sesuai sama yang kita inginkan. Gitu. Oke. Nanti untuk ngelihat naik turunnya ini di mana? Ini di pressure ini. Oh, di proses sini. Di pressure ini juga kita punya namanya needle pressure. Ini bisa kita tusuk di sini. Barangnya ada di gudang. Alat itu ya. Nanti saya rakit, saya kasih. Itu cek pressure juga. Ya, buat ngecek di sini, nanti di lapangan juga dicek pressure-nya berapa, pakai needle, pakai jarum. Oke. Ini ada checkpointnya di sini. Untuk ngaturnya Untuk kalau misalkan mau ini ya. Ya. ini sama ini high pressure, ini low pressure. Kalau itu ngurangi ini nambahin. Iya. Oke. Nanti sambil kita setting, sambil kita cek pressure-nya, oh udah dapat belum nih, gitu. Pakai feeling. Gitu. Bukan feeling sih, ada di sininya. Gitu. Tinggal di sini ada ini ada plus sama minus. Kalau ke kanan dia nambah pressure, ke kiri yang minus ini ngurangin pressure. Kalau ngurangin pressure berarti ini yang berkurang, Pak.
Ani tanda panah. Enggak maksudnya hack sama low-nya itu. Oh enggak, dia Ini cuma wes, ya jelang low turun. cuman high sama bukan high sama lo, nambah sama kurang. Iya, nambah sama kurang. Nah, ini settingan pressure, jadi buat ngurangin pressure misalnya kebutuhan kita cuma 3 bar, tapi dari pompa kapasitasnya 4 bar, ini kita kurangin di sini. Oke, siap. Terus ini lanjut ke sini. Nah, ini water meter. Dia untuk ngebaca air berapa sih yang udah keluar. aja itu kan ya. Nanti ini connect ke Growsphere. Dari Growsphere itu tinggal kita buka, kita udah berapa sih ngeluarin air. Iya. Di tag semua. Kalau mau dibaca per minggu, per bulan, ada rekodnya semua. Sini kebaca dia nanti. Terus ke sini. Ini udah oke nih. Oke. Ini valve inlet sama outlet untuk dosing pump. Dosing pump itu memupukan fertilizer. Berarti maksudnya yang anu ya? Dari campuran di sana berarti? Ya, prosesnya gini Pak. Dia tetap ada apa? Ketika kita cuma irigasi doang, ini kan valve juga harus selalu dibuka kan? Valve harus selalu dibuka. Ketika dia irigasi doang, dia tetap ada aliran ke sini, cuma dia vakum di sini Pak. Karena di sini ada check valve one way, dia bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Ketika ini kan posisi jalan, maksudnya kalau sudah on kan posisi jalan air. Apa bisa nekan ini ke sana? Nah, dia cuma sirkulasi aja. Oh, Sirkulasi aja. Dari sini air masuk, tapi di sini ada cek valve, dia nggak bakal bisa keluar ke sana. Dari sini juga air masuk, jadi apa namanya ketutup, Ketutup, ke vakum gitu. Tapi ketika ada pemupukan, pompa ini akan jalan. Itu yang akan ngebuka si venturi ini Pak. Di sini akan ada tekanan tinggi untuk nyedot si pupuk. Oke. Jadi nanti apa? Ada titrasinya. Jadi kita mau keluarin air berapa, dosis pupuknya berapa gitu. Nah, dosis pupuknya ada aturannya di sini. Nah, ini kita bisa sampai 1000 liter per jam. Kalau hitungan Pak Saud sama saya kemarin itu ada di angka maksimal untuk buren ini. Jadi dia harus 1000 liter untuk sekali pupuk. Kalau udah besar ya bro? Iya. Itu kalau udah besar ya. Nanti hitungan kita kan full. Tapi nanti dititrasi lagi sama Pak Saud lebih jelas. Jadi kandungan pupuknya kita mau injekin berapa, airnya berapa. Karena dia nanti akan sirkulasi Pak. Iya. Jadi sirkulasinya gini. Ini air Masuk. Masuknya kan ini. Iya. Air masuk set sini. Diinjek nih Pak. Iya. Diinjek terus dicampur pupuk. Keluar lagi sini, dia hisap lagi ke sini. Dia hisap ke sini, ada sebagian yang keluar tapi ada sebagian yang dia hisap untuk dia kalkulasi dosis Iya. pupuk Sama airnya ya. sama pupuk, iya sama airnya. Karena kita Putih, gitu. kalau manual kan kita bikin pupuk nih, Iya. kita tuangin satu-satu kan. Kalau ini enggak, kita pakai perhitungan. Iya. Jadi nyampur sendiri lah. Campur sendiri, dia turbulennya itu udah ada di sini untuk ngaduk sini. Untuk ngaduk nasi pupuk ya. Nah ini fungsinya ini. Ini sebetulnya untuk safety Pak, untuk safety pump Pak ya. Untuk safety pump, tapi ini nggak saya fungsiin karena emang nggak ada fungsinya di sini. Meskipun ada trouble di mana nggak fungsi. Nggak ada fungsinya, dia cuma yang dia aktif ini cek valve-nya aja, valve taboknya itu, yang one way. Iya. Yang one way. Nah, ini sama, udah itu doang, aksesoris. Oke. Ini yang umat ini. Kalau masuk sini sudah. Iya. Kemarin sih apa namanya? Saya dengar si Tegar tuh orang listrik. Makanya kalau teman saya apa namanya